kita lihat dulu apa itu manajemen risiko. Risiko itu diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari satu tindakan. Contohnya, jika kita mempunyai sebuah bisnis, namun karyawan tidak jujur dan suka mencuri, maka ada risiko bisnis yang akan mencuri. Cuma itu maksud kejadian yang tidak menyenangkan. Kemudian, manajemen risiko itu adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Jadi dari risiko tadi yang tidak menyenangkan harus kita manajemen supaya dampak dari risiko itu tidak berpengaruh pada perusahaan kita sendiri. Jadi risiko itu dapat tujuannya adalah memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, ini tujuan pengukuran risiko itu apa? Salah satunya itu memahami pentingnya mengukur peluang dan dampak risiko dalam konteks bisnis perkebunan. Jadi dalam bisnis perkebunan itu Pak, ada risiko-risiko yang dalam tahapannya itu kita data dalam risk register. Bagaimana peristiwa risikonya, frekuensinya, dampaknya, dan penyebab risikonya. Jadi dari data-data risiko yang sudah kita list, kita catat, itu namanya ada expected loss dan unexpected loss. Loss ini maksudnya kerugian. Nah, kerugian yang bisa estimasi, kemudian kerugian yang unexpected loss, kerugian yang di luar dugaan kita. Kerugian yang bisa kita estimasi itu adalah laba berjalan. Jadi laba untung ruginya dari suatu bisnis. Sementara untuk unexpected loss atau kerugian yang di luar perkiraan kita itu bisa jadi dari modalnya, modal bisnis kita sendiri. Nah, jadi dari hal ini diperoleh 10 peristiwa risiko inherent dengan nilai High Probability Risiko tahun 2025. Nah, selanjutnya tujuan pengukuran risiko itu adalah mengenali parameter utama yang mempengaruhi kinerja. Jadi kalau dalam bisnis kita itu contohnya aja dalam bisnis pabrik kelapa sawit itu ada pengaruh harga, kemudian pengaruh produksi, biaya, terus dan faktor eksternal lainnya. Itu dapat dilihat pada tabel. Jadi faktor risiko dari PPKM 3 itu ada tekanan itu ada harga produksi, biaya operasional, kurs dan eksternal. Kita bahas satu-satu ya. Untuk faktor risiko yang uncontrollable, maksudnya yang di luar kendali kita. Jadi di bisnis EKS itu atau PDPS RU, risiko itu dipengaruhi dari dampak yang di luar kendali kita, yaitu harga. Harga ini bisa harga TPS, harga CPO, dan lain-lain. Kemudian produksi ini juga di luar kendali kita. Kenapa? Karena kita kan basisnya tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit itu dipengaruhi oleh cuaca. Makanya kita tidak bisa mengontrol cuaca. Makanya dia masuk ke uncontrollable. Kemudian kurs ini maksudnya nilai tukar rupiah. Jadi dengan kondisi saat ini nilai tukar dolar kan naik turun, jadi di luar kendali kita. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini maksudnya dari luar wilayah kerja kita. Kemudian ada juga faktor controllable dari sisi produksi dan biaya operasional. Kalau produksi di sini yang controllable yang bisa kita kendalikan, misalnya produksi CPO kita sendiri. Jadi kita sesuaikan produksi CPO kita dengan potensi laba kita. Nah, kemudian ada biaya operasional itu sama. Jadi dengan pabrik yang jarang mengolah, kita sesuaikan misalnya karyawan apakah dia harus kerja di hari libur atau tidak supaya menekan biaya operasionalnya. Jadi semua ini termasuk faktor-faktor risiko yang harus kita pahami untuk kita yang bekerja di perkebunan. Nah, yang ketiga, pengukuran risiko itu untuk memahami pendekatan sederhana untuk menghitung dampak perubahan asumsi bisnis. Jadi risiko ini nampaknya bisa jadi potensi bisnis. Jadi
Jadi dengan kita menghitung mulai dari laba sama dengan pendapatan liburan biaya, kalau kita sudah tahu resiko kita di mana aja, kita bisa minimalkan si resiko itu, baik itu dari segi harga, volume produksi, fixed cost dan variable cost. Kemudian tujuan pengukuran risiko itu mengetahui langkah awal yang dapat dilakukan unit kerja untuk mulai menerapkan pendekatan terukur dalam pengelolaan risiko. Jadi dengan kita sudah tahu risiko kita nih di pabrik, kita bakal rugi nih karena cara mengolah pabriknya. Jadi manajemen itu bisa selanjutnya ya setel, ngolahnya tiap hari apa, menghindari ngolah hari Minggu, menghindari ngolah hari libur. Itu satu contoh manajemen risiko yang nyata di lapangan. Nah, ini kesimpulannya. Kalau risiko sudah diketahui apa saja dan terukur, maka dari risiko bisa diambil program antisipasi supaya risiko tidak membuat banyak kerugian dalam bisnis. Contohnya, di kebun kelapa sawit saat musim kemarau akan dibatasi kegiatan pemupukan karena cuaca panas membuat proses penyerapan pupuk oleh kelapa sawit kurang efektif. Ini fakta ya. Kemudian nomor 2-nya di PKS karyawan perempuan akan dibatasi mengingat pekerjaan di PKS membutuhkan tenaga yang kuat. Nah ini fakta juga. Kemudian nomor 3 di PKS Tindoan yang kekurangan pasokan TBS tersebut mengharuskan untuk tetap memaksimalkan pembelian TBS pihak ketiga supaya biaya olah rendah. Jadi ini 3 contoh bagaimana manajemen PKS itu memitigasi resiko supaya dampaknya minimal.